Yang terhormat dosen penguji uji kinerja BPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat SSN. Saya adalah guru SMK Bina Patria 2 Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja BPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2021 dengan mengambil kompetensi dasar, memahami konsep seni, materi konsep seni dan submateri, pengertian seni, serta pembagian seni berdasarkan media yang digunakan dan berdasarkan perkembangannya. Berikut video praktek pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Mohon kritik dan sarannya agar kegiatan kami ke depan dalam pembelajaran bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Yo, silakan dibuka semuanya kameranya. Kita mulai dari sekarang. Saya foto dulu biar kelihatan semuanya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih kalian sudah masuk kelas kita online, kelas daring. Untuk memulai pembelajaran hari ini, ayo Mas Diko silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Diko. Oke, Pak. Ini saya lakukan presensi dulu dari yang sudah masuk satu persatu. Mbak Intan Tias ada ya? Hadir. Mas Hafid Hadir. hadir. Mbak Fanya Hadir, Pak. Mbak Linda Sagita, Mbak Nola Revalina Hadir, Pak. hadir. Urung sarapan, Pak. Pada waktu istirahat nanti bisa sarapan. Oke. Bilawa Kaloka, Haji, Pak. Mbak Alia Alamanda, Hadir, Pak. Mas Reza Rajin, oh ya, Hadir, Pak. Mas Andri Kurniawan, Hadir, Pak. Mbak Virgianan Azhara. Kameranya tolong dibuka. Barno hadir. Mbak Maharani hadir ya. Kemudian Mas Rehan Ramustia. Baik. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13. Ada 13. Ada yang belum saya panggil? Saya. Niko Mulya. Kita sudah berdoa, kita sudah lakukan presensi, melanjutkan apa yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Ini adalah pertemuan kita yang keempat. Kemarin kita mempelajari tentang konsep budaya. Nah, sekarang kita lebih detail lagi, kita belajar tentang konsep seni. Apakah yang masih kalian ingat apa yang dimaksud dengan asimilasi budaya? Asimilasi budaya adalah kondisi di mana terjadi pembauran antar dua kebudayaan yang diiringi hilangnya karakteristik atau ciri khas kebudayaan yang asli, kemudian menghasilkan kebudayaan baru.
Kemudian kalau akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang muncul saat penyatuan dua budaya yang berbeda menjadi budaya yang baru tanpa menghilangkan unsur budaya lama. Tapi kalau akulturasi berarti budaya Cina tadi ketemu dengan budaya Jawa itu tetap ada cirinya. Saya tuliskan di sana, kalau asimilasi itu budaya A ditambah budaya B menjadi budaya C, itu asimilasi. Kalau akulturasi, budaya A bertemu dengan budaya B menjadi budaya AB. Maksudnya apa? Ciri budaya A dan ciri budaya B masih ada. Baik, terima kasih ya. Berarti kalian masih ingat. Kita lanjutkan satu video motivasi. Kemakmuran, kebahagiaan, bahkan kesuksesan itu sudah ada dalam diri kamu. Dirimu itu luar biasa. Lalu, kenapa sekarang kamu merasa biasa saja? Itu artinya kamu belum menjadi dirimu yang seutuhnya, karena kamu belum mengenali siapa yang bersemayam di dalam tubuhmu. Ketahuilah, yang ada di dalam tubuhmu itu adalah jiwamu, yaitu hatimu yang mempunyai kemauan dan keyakinan penuh. Selalu berbisik dan menjerit, aku ingin sukses, aku ingin bahagia, aku ingin kemakmuran. Namun, sayangnya pikiran yang ada dalam otakmu itu hanya mendengarkan bisikan-bisikan itu. Otakmu tidak merespon, tidak memberi perintah kepada batang tubuh yang berkuasa penuh atas gerak langkahmu. Karena otakmu penuh dengan kontaminasi data-data yang salah yang dikirim panca inderamu, sehingga penuh dengan perhitungan, takut mengalami kegagalan, takut merasakan kesakitan dan trauma dengan kesulitan yang pernah dialaminya. Ketahuilah, otakmu yang terkontaminasi itu adalah penjara bagi dirimu sendiri, sehingga jiwamu yang penuh dengan impian, penuh dengan keyakinan, dan penuh dengan kekuatan itu hanya duduk sendirian di dalam kegelapan. Lihatlah pada jarum jam yang terus berputar. Itu adalah waktu dan kesempatan yang kau sia-siakan. Lihatlah pada kakimu, tanganmu, dan sekujur tubuhmu. Di dalamnya tersimpan otot-otot yang tak terpakai. Kita tidak sedang berbaring di ranjang rumah sakit pun. Lihatlah otakmu yang menumpul karena tidak pernah kau asah dengan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Tuhan sudah mendesain kita dengan sangat sempurna. Mengapa kita sia-siakan karya Tuhan yang ada di dalam diri kita? Ingatlah, keberadaanmu di dunia ini adalah sebagai khalifah. Kamu diutus di dunia ini untuk memahami arti hidupmu. Jangan jadi pecundang. Bangunlah, dengarkan cerita hatimu. Responlah dengan otakmu. Di dalam otakmu itu tersimpan kekuatan dahsyat, penuh dengan ide, penuh dengan solusi. Sehingga perintah dari otakmu akan direspon tubuh dan panca inderamu. Jika kamu merasa tidak mampu, jika kamu merasa lemah, atau jika kamu merasa bodoh untuk meraih impian besarmu, ketahuilah, itu adalah kekuatan besar yang ada di dalam dirimu. Jika kamu merasa tidak mampu, merasa lemah, bodoh, kenapa kamu selalu berdoa agar keinginanmu tercapai? Jawab pertanyaan saya, kenapa doamu bertolak belakang dengan keyakinan dan kemauanmu? Di saat perutmu lapar, kamu berdoa pada Tuhan agar bisa makan, padahal makanan sudah tersedia banyak sekali di dapur. Silahkan ambil sendiri. Tetapi dirimu berharap agar Tuhan mengambilkan makanan dari dapur untuk diantar kepadamu. Semua yang kamu inginkan sudah tersedia di alam ini. Kamu juga sudah diberi akal, pikiran, dan kekuatan untuk mengambilnya. Berdoalah dan gunakan kemampuanmu untuk meraih keinginanmu. Bangunkan jiwamu dari kegelapan. Bahagiakan dirimu, keluarga, dan orang di sekelilingmu. Ada yang bisa memberikan komentar? Apa yang bisa kita ambil makna, manfaat dari motivasi video tadi? Oke, Mbak Intan, silakan. Bermimpilah, berharaplah, dan melangkahlah untuk mencapainya. Mimpi itu adalah harapan, tidak sekedar bermimpi, tetapi harus melakukan proses. Ya. Kemudian jangan sampai kita melupakan segala sesuatu itu harus didasari dengan iman. Gitu. Itulah salah satu motivasi yang bisa kita ambil dari sana. Untuk biar fresh, mumpung masih Agustus, 18 Agustus, kita main game. Semuanya dibuka mikrofonnya dan kameranya. Kalau saya berkata Indonesia, jawabannya apa? Jaya. Jaya. 2 kali. Jaya, jaya. Merdeka, jawabannya apa? 2 kali. Indonesia. Jaya. Nah, merdeka. Kok lesu gitu? Semangat tak? Indonesia. Merdeka. Merdeka. Indonesia merdeka. Merdeka Indonesia. Jaya jaya.
Indonesia. Iya. Jaya. Nah, ya, selayaknya kita sebagai generasi penerus meneruskan perjuangan mereka mengisi kemerdekaan, ya. Kita beda generasi, kamu dan saya beda generasi, tetapi kita masih bertemu. Marilah kita isi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Dengan minimal menjadi pribadi yang baik. Baik, kita teruskan. Saya minta Mbak Fanya, saya belum dengar suaranya Mbak Fanya ini. Silakan dibaca, Mbak. Kegiatan hari ini menyimak materi, membentuk kelompok, berdiskusi, menyimpulkan hasil diskusi, mempresentasikan hasil diskusi, menarik kesimpulan, upload laporan hasil diskusi di Classroom. Baik, terima kasih Mbak Fanya ya. Saya sedikit koreksi bahasa Inggrisnya, bukan upload tapi upload. Nanti kegiatan hari ini menyimak materi dan seterusnya. Nanti kalian berdiskusi seperti pertemuan kemarin ya. Minggu kemarin kita mempelajari konsep budaya, hari ini kita mempelajari konsep bilawa kaloka, ya Mas. Kompetisi dasar memahami konsep seni, materi, pengertian seni, serta pembagian seni berdasarkan media yang digunakan dan pembagian seni berdasarkan pengembangannya. Terima kasih Mas. Sama-sama Pak. Pertemuan kali ini kita hanya sedikit yang kita sampaikan sebagai dasar untuk permulaan supaya kalian memahami. Melihat di Indonesia itu perkembangan seni itu berdasarkan media dan berdasarkan perkembangannya seperti apa. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, saya minta Mas Andri, silakan Mas Andri coba dibaca. Sekalian saya ingin tahu apakah presentasi saya ini bisa kalian lihat. Tujuan pembelajaran, melakukan literasi dan mencari informasi untuk menganalisis dengan tepat dan bertanggung jawab. Diskusi dalam kelompok untuk menyimpulkan secara sistematis dan kolaboratif. Baik, terima kasih Mas Andri. Melakukan literasi. Literasi itu berarti kalian mencari informasi lewat buku teks, lewat buku yang sudah kita sampaikan di Classroom, atau kalian bisa mencari di internet, tepat dan bertanggung jawab. Nah, sumber informasinya itu harus jelas. Katanya itu tidak boleh, harus jelas. Kata siapa, gitu harus jelas. Maka sumbernya harus jelas. Itu maka harus punya karakter bertanggung jawab. Kemudian lakukan dengan kolaboratif nanti. Jadi kalian saya minta untuk berdiskusi. Karena orientasi hidup sekarang ini cenderung untuk kolaboratif. Perusahaan itu harus kerja kolaboratif. Kerja di institusi, kerja di kantor, kerja di bangunan pun itu harus kolaboratif. Ada tukang, ada kepala tukang, ada asisten tukang, ada pembantu tukang. Belum kita berbicara bahwa bangunan itu ada yang membuat rencananya, harus ada yang membuat desainnya. Berarti ada 4. Belum lagi ada yang controlling. Controlling berarti ada konsultannya, berarti ada 5. Nah, belum lagi ada yang ownernya, pemiliknya, berarti ada 6 dan seterusnya. Maka ini perlu kolaboratif. Kalian saya minta melakukan hal yang gampang, sederhana, tetapi di sana ada pembelajaran kolaboratif. Maka ini salah satunya dengan cara kalian berkelompok berdiskusi. Kita masuk materi. Mas Hafid, silakan dibaca. Pengertian seni. Seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu seperti tari, lukisan, kerajinan, drama, film, animasi, musik, dan suara. Pengertian itu dilihat dari kehalusannya, keindahannya, bentuknya, fungsinya, maknanya, dan lain-lain. Membuat karya, berarti ini perannya di sini adalah konteksnya manusia. Manusia membuat inovasi, berkreasi, melakukan ekspresi. Sekarang ini animasi dan film, termasuk musik, drama, ini banyak kita nikmati oleh generasi sekarang melalui handphone, melalui media elektronik. Ya, industri informasi dan telekomunikasi ini sangat luar biasa, apalagi pada saat pandemi seperti sekarang ini. Kita pembelajaran harus melakukan daring, banyak hal-hal yang bisa kita lihat melalui informasi dan teknologi, media handphone maupun komputer.
internet dan seterusnya, tapi kita tidak boleh lengah, kita boleh memakai tetapi pada hal-hal yang baik. Dan salah satunya berkesenian, ini sangat luar biasa. Kita menelisik sedikit, Mas Reza, silakan dibaca Mas. Asal kata seni, salah satunya dapat dilihat dari bahasa Sanskerta, yaitu berasal dari kata sami yang berarti persembahan, pelayanan, dan pemberian yang tulus. 2. Ya. Berasal dari kata cilpa yang berarti memiliki warna-warna atau berwarna. Memiliki bentuk kata turunan yakni sucilpa yang bermakna dilengkapi atau dihiasi dengan bentuk yang indah. Baik, terima kasih Mas Resi. Apakah tidak ada kata yang lain? Bahasa Inggris ada kata art, kemudian di bahasa Belanda ada Jenny dan seterusnya. Itu banyak sekali literasinya. Ya, pendapat-pendapatnya banyak. Tetapi yang salah satu yang punya korelasi dengan pelajaran kita dengan kata seni itu adalah dari bahasa Sanskerta. Beberapa pendapat para ahli nanti kalian bisa lihat di modul yang kita sampaikan di Classroom. Kalian saya minta untuk melihat apa sih pendapat-pendapat mereka. Pengertian seni menurut Plato merupakan sebuah hasil tiruan alam dan segala isinya. Pengertian seni menurut Ki Hajar Dewantara adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaan dan sifat yang indah, menghasilkan sesuatu yang indah sehingga dapat menggerakkan jiwa dan perasaan manusia. Menurut pendapat Schopenhauer, Ya, arti seni menurut Schopenhauer adalah segala usaha untuk menciptakan bentuk-bentuk yang menyenangkan. Menurut pendapat J.J. Hoffman, ya. seni merupakan sesuatu yang mempunyai elemen gagasan, kegiatan, dan artefak. Jadi ada 3 hal, gagasan, proses, kemudian ada hasilnya. 3 hal yang saya tanyakan di sini, pengertian seni, menurut teori-teorinya nanti, teori apa, kemudian ada pembagian seni berdasarkan medianya, kemudian berdasarkan perkembangannya. Nah ini kalian lihat di Indonesia saja, kemudian kalian membentuk kelompok diskusi, melakukan diskusi untuk mencari 3 hal ini. Setiap kelompok nanti berbeda. Nah, kita bagi kelompoknya, Mbak Intan Tias, nanti kelompok 1, Mas Hafid, kelompok A 4 orang, Mbak Linda. Nah, ini ya, membuat grup WhatsApp. Mbak Intan bisa membuat grup WhatsApp, grup ini nanti berdiskusi. Mbak Intan sebagai ketuanya kelompok A ya. Setiap kelompok terdiri dari 3 sampai dengan 4 orang, salah satu menjadi ketua, pemimpin, kemudian anggota tiap kelompok dengan nomor urut yang sama, nanti misalnya nomor urut 1 berkelompok dalam kelompok baru ahli seperti kemarin. Jadi nomor 1 atau yang ditunjuk oleh ketuanya berkumpul dengan nomor 1 dari kelompok B, dari kelompok C, dan kelompok D. Nola, Mas Bilawa, 3 Mbak Alia, nomor 4 Mas Reza. Kemudian untuk kelompok C Mas Andri, kemudian Mbak Firjanan, Mbak Retno. Ya, kemudian untuk kelompok D Mbak Maharani dan Mas Rehan, kemudian Mas Niko. Nah, sudah terjadi 4 kelompok ya. Sudah jelas ya? Nanti kita buatkan kelompok ini secepatnya dengan WhatsApp ya pada waktu nanti. Jadi setiap kelompok ini nanti ada pemimpinnya. Salah satu menurut perintah dari ketuanya, harus ada ketuanya. Kemudian silakan tentukan siapa yang menjadi penulisnya. Lembar kerja peserta didik ini untuk kelompok A. Kelompok A-nya ini yang dicari informasinya biar kalian lebih gampang mencarinya di internet ataupun di buku. Itu menurut Marcus Ali itu teori mimesis itu seperti apa? Nanti yang nomor 2 berdasarkan medianya. Oh, untuk kelompok A itu mencari media audio. Seni audio itu apa? Kemudian yang ketiga pembagian perkembangan. Pembagian seni berdasarkan perkembangannya melihat mencari informasi seni klasik. Kemudian untuk kelompok B
Untuk teori seninya, kalian mencari teori ekspresi seni modern. Silahkan dituliskan informasi yang didapatkan di kolom ini, kemudian diterakan gambarnya. 1 atau 2 saja cukup gambarnya untuk mewakili ini. Kalau lebih ya nggak apa-apa, silahkan. Kemudian yang kedua dari media visual. Yang ketiga dari perkembangan seni tradisional. Jangan lupa menuliskan sumber diskusinya di bawah. Untuk kelompok C, berdiskusi untuk mencari teori cita rasa. Kemudian medianya dari media audiovisual. Kemudian yang ketiga dari perkembangan seni modern. Kemudian yang D, teori ekspresi seni modern. Kemudian seni audiovisual. Kemudian seni kontemporer. Nah, ini masing-masing kelompok ya, kelompok A, B, C, D. Yang perlu dicari informasi dan didiskusikan itu hanya 3 hal. Nah, setiap kelompok ahli hanya menyelesaikan satu permasalahan saja. Ya, jadi di kelompok A nomor 1, B nomor 1, C nomor 1, D nomor 1 berkelompok membuat grup nanti mencari informasi. Nomor 2 berkelompok mencari informasi. Nomor 3 berkelompok mencari informasi. Terkecuali untuk kelompok A dan B tadi ada 4 orang yang salah satu menjadi pemimpin. Nah, itu yang mengkomandani. Terkadang di dalam kehidupan nyata satu orang itu perlu mengambil 2 peran, mengambil 3 peran. Nah, jadi kelompok 1 itu hanya mencari informasi tentang teori seni. Kemudian yang kelompok 2 pembagian seni berdasarkan media yang digunakan. Kemudian yang ketiga pembagian seni berdasarkan perkembangannya. Kelompok 1 mendiskusikan teori seni, kelompok 2 medianya, yang kelompok 3 ini perkembangannya. Alurnya kelompok ahli 1, 2, 3 ini membuat grup WhatsApp. Kemudian dari grup WhatsApp ini silakan berdiskusi selama sekitar 10 menit saja ya, cukup ya nanti. Kemudian silakan nanti kembali ke kelompoknya merumuskan apa yang didapatkan dari kelompok ahli. Kemudian kelompok diskusi membuat, ini sudah dibuat grupnya, kemudian 10 menit merumuskan laporan diskusi. Hasil laporan nanti kalian presentasikan di sini. Ini saya buatkan grupnya, silakan berdiskusi. Ini Mbak Intan. Di dalam setiap grup nanti ada saya, kalian bisa berkomunikasi dari sana. Ada beberapa yang belum saya bisa gabungkan, saya kirimkan tautan untuk bergabung di grup, silakan diterima permintaan bergabungnya. Nah, ini kalian sudah bisa lihat di layar kalian. Kelompok A ini sudah saya kirimkan LKPD-nya, silakan dilihat. Kemudian kita sudah membuat kelompok ahli 1, ahli 2, ahli 3 dan seterusnya. Silakan dilihat ya. Kemudian masuk di kelompok tersebut, kemudian lakukan diskusi. Kelompok A nomor 1 kumpul di kelompok ahli 1, kelompok B1, B2, C1, D1 kumpul di kelompok ahli 1. Nah, ini Mas Reza sudah masuk, silakan. Saya kirimkan lagi untuk LKPD-nya yang kelompok ahli ya. Silakan lakukan diskusi. Kalau nanti sekiranya waktu sudah cukup, kalian bisa masuk di Google Meet lagi untuk raise hand. Nah, itu nanti sudah selesai gitu, silakan nanti kita presentasi sebentar. Mungkin sudah ya. Kelompok ahli bisa kembali ke kelompoknya masing-masing, kelompok ABCD, silakan. Kemudian kelompok A silakan merumuskan
hasil diskusinya dituliskan di LKPD-nya atau dituliskan di lembar kertas, boleh nanti di-share di lembar kertasnya. Kelompok B juga begitu juga, kelompok D begitu juga, kelompok C sama. Silakan. Ini kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di grup WhatsApp, boleh di Google Meet ini juga boleh, silakan. Ada yang bertanya silakan. Ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Atau mungkin cukup bisa dicoba presentasi. Oh ya, akan baiklah. Silakan dari kelompok A. Seni sebagai teori. Sebentar. Kelompok A ini ketuanya siapa? Mbak Intan atau siapa? Mbak Intan. Mbak Intan ya. Kemudian yang membaca ini siapa? Pulau Pak. Silakan Mas Hafid. Seni sebagai teori mimesis. Mimesis berarti tiruan. Seni sebagai teori mimesis adalah seni sebagai tiruan objek di dalam. Dari gambarnya ini. 2. Seni audio. Seni yang dinikmati dari suara dan bunyinya, misalnya seni musik dan seni vokal. 3. Seni klasik. Karya seni ini dianggap klasik karena telah mencapai puncak atau tidak dapat berkembang lagi. Standarisasi dari zaman sebelum dan sesudahnya, serta telah berusia lebih dari setengah abad. Di Indonesia ditemukan seperti di Candi Prambanan dan Borobudur. Kelompok ahli 1 sudah berkumpul, kemudian menghasilkan ini, kemudian dirumuskan. Mungkin ada yang kurang jelas dari kelompok yang lain, silahkan ditanyakan. Ada gambar perabot, gelas atau piring itu ditiru. Nah, itu berarti mimesis, hanya meniru dari bentuk alam yang ada. Kemudian untuk yang nomor 2, seni audio. Seni yang dinikmati dari suara dan bunyinya, misalnya seni musik dan seni vokal. Seni musik dan seni vokal. Baik. Untuk kelompok A, saya bertanya, seni musik dan seni vokal itu benar untuk seni audio. Ada nggak yang lain, seni yang lain? Seni yang dinikmati suaranya. Kalau seni musik jelas, ya musik diatonis, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dan seterusnya. Ada grup band dan seterusnya, pentatonis, karawitan, dan seterusnya. Kemudian seni vokal berarti ada bernyanyi, nembang, nah seperti itu. Ada nggak seni yang lain? Seni audio yang bisa dinikmati? Mas Hafid bisa menjawab? Dinikmati. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik. Ada kelompok yang lain atau siswa yang lain bisa membantu? Seni itu kan dibagi ada berapa? Ada 4 ya? Ada 4. Ada seni tari, ada seni teater, Seni modern. seni musik, Seni modern. seni modern. Pembagian seni berdasarkan medianya. Kalau seni modern itu kan berdasarkan perkembangannya. Nah, pelajaran bahasa Indonesia, membaca sastra itu bisa masuk ke seni nggak? Bisa, Pak. Itu kan bisa masuk kategori seni. Nah, nanti bisa ditambahkan dia di kelompok A. Ada yang perlu ditambahkan di beberapa poin tadi, termasuk sumbernya nanti bisa dituliskan. Kemudian kelompok B, silakan kelompok B, Mas Reza, silakan. Yang baca nolak. Yang membaca nolak, baik, silakan. Iya, Pak. 1. Seni sebagai teori ekspresi seni modern. Seni dimaknai sebagai ungkapan emosi atau peran ekspresi seniman. Di Indonesia berkembang sejak R. Saleh. Nomor 2, seni visual. Seni visual yang dinikmati secara indera penglihatan, ada seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Nomor 3, seni tradisional adalah seni yang diturunkan dari nenek moyang kita dan dilestarikan. Sudah, Pak. Ini sumbernya, ya baik. Silakan kelompok B ada yang mau menambahkan atau mungkin dari kelompok A
kelompok C dan D mau bertanya, silakan. Seni dimaknai sebagai ungkapan emosi atau perasaan seniman. Seni sebagai ekspresi seniman. Oh, di Indonesia berkembang sejak Raden Saleh. Raden Saleh itu siapa toh? Ada yang tahu? Kemudian kalau Mbak Nola atau kelompok yang lain tadi, foto itu fotonya lukisan siapa itu? Raden Saleh. Yang kamu contohkan di sana itu loh. Foto nih apa ya? Tuh, ya, kelompok ahlinya dapat foto itu dari mana? Nah, itu adalah lukisannya Avandi. Oh bener toh. Oh bener toh. Kalau seni 3 dimensi itu saya bertanya ke kelompok B atau mungkin yang lain bisa menjawab, fotonya dari mana itu ya? Candi Prambanan atau Candi Borobudur? Dari teman yang lain, dari kelompok yang lain. Mas Bilawa bisa menjawab. Kalau ada stupanya begitu berarti candi apa itu? Borobudur. Sudah Ya, pernah Pak. ke Borobudur Mas Bilawa? Belum, Pak. Belum. Kalau jenengan mengajak, nggih, mangkat, Pak. Oke, kapan-kapan kalau Boleh ada sekalian, Pak. kita bisa main ke Borobudur, bisa Iya. Prambanan. Kemudian seni tradisional adalah seni yang diturunkan dari nenek moyang kita. Ada nggak seni-seni tradisional yang tidak patut kita lestarikan? Ada, Pak. Ada. Misalnya apa itu? Ya nanti dilihat lagi di internet. Baik, terima kasih untuk kelompok A dan ini kelompok B. Kita lanjut. Ini sumbernya. Mencari informasi itu kalian harus selektif karena blogspot. Misalnya saya membuat blog, kemudian saya unggah di internet. Nah, itu belum ada kualifikasi, ada pengesahan dari masyarakat atau dari instansi, itu belum ada. Sehingga itu harus diperhatikan lagi, apakah kita pantas. Kalau memang itu bagus sependapat ya silakan. Kelompok C, Mbak Virgiana silakan melakukan presentasi. Silakan Mbak. Pak. Oke. Satu, seni sebagai teori cita rasa. Seni bukan keindahan, melainkan wujud pengalaman atau perasaan seorang. Dua, seni audio, visual, seni yang dapat dinikmati oleh indera pendengaran dan penglihatan. Tiga, seni modern. Seni modern ini merupakan pengaruh dari perkembangan seni barat, baik dari teknik maupun konsep-konsepnya yang memberikan kebebasan individu untuk berkarya. Misalnya aliran seni rupa romantik, aturalis, impresionis, dan lain-lainnya. Berkembangnya musik diatonis yang menggeser musik pentatonis tradisional. Tarian-tarian barat yang mudah ditari dengan bersifat individual, serta seni peran yang lebih mencerminkan kebebasan berekspresi. Dari medianya audiovisual. Audiovisual itu berarti ada dari pendengaran, kemudian juga dari penglihatan. Kalau ini dicontohkan, coba ini tarian ya atau seni tari. Saya bertanya, atau mungkin yang lain, Mas Bilawa mau bertanya, apakah seni audiovisual itu hanya tarian? Kalau musik bisa nggak audiovisual? Bisa. Film atau kartun misalnya Upin dan Ipin atau NASA, nah itu berarti itu karya audiovisual bukan? Ya. Ya, yang dicontohkan di kelompok C ini masih belum lengkap ya. Iya, Pak. Kemudian ini yang ketiga, seni dari perkembangan seni modern. Seni modern ini merupakan pengaruh dari berkembangnya seni barat. Silakan ini ditutup, silakan kelompok D melakukan presentasi. Mas Niko, Mas Rehan, Mbak Maharani. Bentar, Pak. Kelompok D. Ya, silakan Mas Rehan. Objek penyelidikan. Satu, seni sebagai teori ekspresi seni modern. Seni dimaknai sebagai ungkapan emosi atau peranan seniman. Seni sebagai ekspresi seniman di Indonesia berkembang sejak R. Saleh. Dua, seni audiovisual. Seni yang dapat dinikmati oleh indera pendengaran dan penglihatan. Tiga, seni kontemporer. Seni kontemporer
adalah salah satu cabang seni yang terpengaruh dampak modernisasi. Kontemporer itu artinya kekinian, modern atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama, yaitu saat ini. Jadi seni kontemporer adalah seni yang tidak terikat oleh aturan-aturan zaman dulu dan berkembang sesuai zaman sekarang. Baik, terima kasih ya Mas Rehan, dan mungkin dari kelompok yang lain bisa bertanya atau menambahkan. Kalau tidak ada, silakan diperbaiki beberapa dari LKPD kalian tadi sesuai dari diskusi tadi. Alhamdulillah kalian sudah belajar. Ada yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Itu terlalu manis, Pak. Nah, nggak apa-apa. Nah, kan gitu. Silakan Mas, apa kesimpulannya Mas? Kesimpulan, perubahan kesenian, perubahan kebudayaan pasti terjadi. Asimilasi dan akulturasi seni dan budaya terjadi di setiap daerah atau negara. Kita harus pandai-pandai memilih seni budaya yang baik. Refleksi misalnya. Pengalaman yang diperoleh. Pendapat tentang konsep seni itu beragam. Ada yang berpendapat seni itu tiruan alam, ada yang berpendapat tidak tiruan alam. Ada yang berpendapat bahwa poin utama seni itu adalah kepuasan batin semata. Tetapi semua pendapat itu ada dasar dan pengalamannya. 2. Materi yang sudah dipahami. Tentang seni berbasis media audiovisual maupun berbasis visual saja, setiap seni pada perkembangannya dapat berbaur media penyimpanannya. 3. Materi yang belum dipahami. Tentang seni klasik dan seni kontemporer, mohon bisa dijelaskan lagi. 4. Hambatan yang dihadapi, keterbatasan dalam melakukan apresiasi seni pada minat orang dan kegemaran orang, dan adanya keterbatasan media apresiasi secara langsung, baik disebabkan oleh pandemi ataupun tidak adanya karya beragam di masyarakat kita. Baik, terima kasih Mbak Intan ya. Di seni modern itu membebaskan individu untuk berekspresi. Silakan berekspresi sesuai dengan cita rasanya, sesuai dengan dorongan ekspresinya. Nah, yang dimaksud dengan kontemporer sekarang ini segala aturan-aturan ini maunya nggak dipakai. Satu, nggak dipakai. Yang kedua, bahasa apapun bisa dimasukkan sesuai dengan konteksnya sekarang. Misalnya. Ini bahasanya apa terserah, bahasa musik, bahasa rupa. Nah, kontekstual seni kontemporer itu berarti kontekstual. Sekarang ini ya, menurut Matias Ali yang menyimpulkan beberapa pendapat para ahli dituangkan dalam buku Estetika, sebuah pengantar filsafat seni, ini menyatakan bahwa seni dapat dibagi menjadi 3 kategori. Ya, teori mimesis. 1. Teori mimesis, seni adalah tiruan objek atau benda yang ada di alam. Teori ekspresi seni modern buatnya. Kemudian yang ketiga, teori cita rasa. Nah, kalau kita berkarya seni, kita mau pakai teori yang mana? Silahkan. Nah, pembagian seni berdasarkan media yang informasi dan diskusi yang sudah kalian dapatkan, kalian perbaiki, tolong di-upload di Google Form di Classroom. Ya. Besok kita mempelajari tentang mempresentasikan tentang konsep seni. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Baik, terima kasih anak-anak. Tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar. Terima kasih kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.